Oke, selamat pagi. Kita bisa membahas persamaan diferensial orde 1 ya untuk metode linear. Ya, kemarin sudah kita bahas metode homogen, sekarang dengan metode linear. Nah, metode ini bisa kita pakai, syaratnya apa? Ketika kita melihat soal ya yang kita bisa rubah ya dalam bentuk umum menjadi dy per dx plus p kali y sama dengan q ya. P dan Q di sini bisa berupa konstanta, ya, bisa juga berupa variabel, ya. Biasanya berupa konstanta P dan Q ini. Nah, jadi syaratnya supaya kita bisa menyelesaikan dengan persamaan diferensial linear atau faktor integrasi, kita harus rubah dulu soalnya dalam bentuk umum seperti ini. Baru kita bisa selesaikan, ya. Nah, caranya kita rubah ke bentuk umum, kemudian menentukan P dan Q, kemudian menghitung integral P dx-nya, menghitung faktor integrasinya menggunakan epsilon, ini rumus ya, epsilon integral P dx, kemudian kita selesaikan dengan penyelesaian Y kali F faktor integrasi sama dengan integral Q kali faktor integrasi kali dx. Oke, kita langsung aja ke soal supaya bisa tergambar ya. Oke. Nah, di sini ada contoh soal dy per dx min y sama dengan x. Nah, ketika pertama kali melihat soal seperti ini, pastinya kita akan bertanya-tanya, kira-kira soal seperti ini itu bisa diselesaikan dengan metode apa? Ya, dengan metode pemisahan variabel kah? Ya, karena di sini ada unsur x dan y ya. Nanti kalau kita pindah ke kanan, ini jadinya x plus y. Ataukah bisa kita selesaikan dengan rumus homogen kah? Ya, kemarin kalau homogen pecahan ya dalam bentuk pecahan dan derajatnya sama. Oke, kalau yang nomor 2 ini kelihatan dia tidak bisa diselesaikan dengan homogen karena derajat variabel x dan y-nya beda, yang satu pangkat 3, yang satu pangkat 1. Kalau yang nomor 1 ini masih kemungkinan kita bisa, oh ini kemungkinan bisa jadi homogen ya. Nah, tapi coba kita cek ya untuk persamaan diferensial linear tadi syaratnya bentuknya seperti ini ya. Kalau kita lihat bentuk soal yang ini tadi lebih mengarah ke metode penyelesaian dengan linear ya daripada dengan metode homogen, karena homogen pasti dalam bentuk pecahan. Nah, kemudian kalau pemisahan variabel itu juga bisa jadi ya dengan metode pemisahan variabel karena ada unsur x dan y. Hanya saja kalau kita melihat bentuknya ini sudah mirip dengan yang dengan penyelesaian linear ini ya. Ada dy per dx, kemudian ada plus atau minus nanti ya. Ini ada unsur p kali y. Ya, ini juga ada p-nya 1 ini ya. Kemudian sama dengan kan dengan q. Nah, q-nya di sini adalah x. Oke, kita coba selesaikan. dy per dx ya min y sama dengan x. Nah, di sini kita harus kalau misalkan menggunakan linear metode faktor integrasi, jadi kita bentuk menjadi dy per dx min py sama dengan q ya. Ya, p-nya di sini. Jadi kalau prosedurnya tadi kalau sudah dirubah ke bentuk umum, kita tentukan P dan Q-nya. Apa P dan Q-nya? Kalau di sini P-nya adalah min 1, Q-nya adalah X. Ya, kalau sudah kita tentukan P dan Q, hitung integral P dx. Integral P dx. Tadi P-nya berapa? Min 1 dx. Ini kalau diintegralkan hasilnya berapa? Min dx ya. Oke, kalau sudah menghitung integral P dx, kita hitung faktor integrasi. Itu adalah epsilon pangkat integral. Jadi faktor integrasinya adalah ya epsilon pangkat P dx seperti ini. Ya. Oke, kalau itu kita bisa rubah menjadi
tadi integral pdx-nya adalah pangkat min x. Nah, ini faktor integrasinya. Kemudian kita penyelesaian umumnya tadi y sama kalikan dengan fi sama dengan integral q, ya, integral q kalikan fi dx. Nah, ini penyelesaian umumnya. Oke, y kalikan fi-nya adalah e pangkat min x sama dengan integral q. Q-nya adalah x ya, fi-nya adalah e pangkat min x. Ya, di sini dx ya, integral parsial ya. Ya, integral parsial. Jadi ini kita bisa selesaikan dengan integral parsial. Jadi kalian bisa buka lagi materi terkait integral parsialnya. Jadi ini kita bisa buat integral u dv ya. Nah, ini kalian bisa cek di sini materinya, integral u dv sama dengan u kali v min integral v du ya. Ya, di sini berarti kita misalkan u-nya adalah yang x, dv-nya adalah yang ini. Ya, ini u kali dan dv. Ya, sehingga di sini perlu kita hitung dulu integral u dv-nya. Oke, integral u dv itu sama dengan u kali v min integral v du. Nah, oke, untuk bisa kita tulis di sini ya, untuk u-nya itu adalah x ya, untuk dv-nya itu adalah e pangkat min x dx ya. Oke, nah di sini bisa kita masukkan nanti u kali v-nya ya. U-nya di sini adalah x, v-nya berarti kita harus mengintegralkan ini dulu ya, dv per dx-nya ya. Ini kita integralkan supaya bisa menghasilkan v. Berarti di sini adalah v ya. Nanti ini kalau integral dv itu kan v sama dengan integralnya ini ya. Itu adalah, jadi kalau ada e pangkat kx ini diintegralkan ya, maka hasilnya adalah e pangkat kx per k ya. Nah, jadi nanti hasilnya adalah min e pangkat min x. Jadi k-nya berapa? K-nya min 1. E dibagi min 1 kan minus. Nah, jadi nanti kita dapatkan v-nya ini kita masukkan ke sini. Jadi min e pangkat min x dikurangi integral v-nya tadi min e pangkat ini. Nah, du-nya ini berarti kita turunkan ya. Ini du sama dengan dx. Berarti du itu sama dengan dx. Oke, seperti ini. Nanti dia menjadi min e pangkat ini kalikan x. Nah, integralnya min e pangkat min x. Ya, berarti kan dibagi min 1. Nah, dibagi min 1 jadinya nanti min e pangkat min x per min 1. Ya. Nah, ini nanti semuanya plus c. Min e pangkat min x kalikan x, min sama min habis ya. Nanti sisa min e pangkat min x plus c. Ya. Kemudian e pangkat min x-nya bisa kita keluarkan. Jadi nanti x ya plus 1. Nah, seperti ini. Ini ada minusnya. Ya, oke.
Nah, hasilnya seperti ini ya. Nah, untuk penyelesaian yang ini hasil yang ini kita pindah ke ini ya. Ini tadi kan kita untuk menghitung ini hasilnya ini. Jadi kita pindah ke sini. Hasilnya kita dapatkan sama dengan min x plus 1 e pangkat min x plus c. Di sini y e pangkat min x ya. Ini kalian coret e pangkat min x-nya dengan ini ya. Nah, ini jadinya y sama dengan min x plus 1 ya plus c. Oke, ini hasilnya dari penyelesaian dengan metode linier. Oke, ini contoh soal pertama. Kita coba contoh soal kedua ya, untuk persamaan diferensial linier. Oke, untuk contoh soal kedua, nah ini nomor 2, kita bisa lihat x dy per dx plus y sama dengan x pangkat 3. Ini kalau bentuk seperti ini juga kita bisa selesaikan dengan linier ya. Nah, coba kita kerjakan di sini. X dy per dx min plus y tadi ya sama dengan x pangkat 3 ya. Oke, kita rubah dulu menjadi bentuk seperti ini, dy per dx plus ya. Jadi ini kan masih ada unsur x di sini. Ini kita harus pindah, kita hilangkan. Caranya semuanya dibagi x supaya unsur x yang ada di sini habis ya. Jadi nanti dy per dx ditambah y per x ya, atau juga boleh kita tulis dengan super x y ya, sama dengan kalau x pangkat 3 dibagi x jadinya x kuadrat. Kita tentukan p-nya mana. Nah, ini p-nya ya, p-nya adalah super x. Q-nya mana? Q-nya adalah x kuadrat ya. Nah, baru kita selesaikan integral p dx-nya. Integral super x dx. Berapa? Yaitu ln x. Kemudian faktor integrasinya itu adalah integral epsilon ya. Epsilon integral p dx. Berarti epsilon pangkat ln x. Nah, kalau kalian menemukan seperti ini, epsilon pangkat ln, ini saling meniadakan, jadi e dan ln bisa sama-sama kalian hapus, hasilnya adalah x. Nah, jadi kalau kalian menemukan model seperti ini, misalkan e pangkat ln 2, maka ini sama dengan 2. Nah, ininya saling meniadakan ya. Oke. Nah, ini nanti hasilnya adalah x itu sendiri ya. Kalau sudah, kita masukkan ke penyelesaian umum. Y kalikan fi sama dengan integral ya Q kalikan fi dx. Tadi fi-nya adalah x, integral Q-nya x kuadrat kalikan x dx. Nah, ini lebih mudah ya. Jadi nanti xy sama dengan integral x pangkat 3. Nah, hasilnya apa? Ini gampang sekali. 1/4 x pangkat 4 ya plus c. Nah, ini masih ada unsur x-nya, harus dibagi x. Jadi nanti y sama dengan 1/4 x pangkat 3. Oke, ini untuk contoh soal kedua. Nah, nanti akan kita coba untuk yang contoh soal lainnya untuk metode linier. Oke, sampai di sini. Terima kasih.